Ya, wah, masya Allah. Ya, itu baru ilmu hadis, belum mustalah hadis, apalagi kok mustalah hadis ya. Belum misalkan ke fikihnya ya, paling tipis Safinatun Najah dulu. Nanti bisa naik Fathul Qori, Umdatul Ahkam, Fathul. Ya. Terus nanti belajar belum bahasa Arabnya, nahunya, sorofnya. Pengen belajar sejarah, aku banyak pilihannya. Imam Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah 22 jilid. Belum Hilyatul Auliyanya Imam Abu Nuaim, ya. Belum lagi Tarik Baghdad, Tarik Dimishq, itu masya Allah. Ada yang 83 jilid, buka bayang satu jilidnya setebal ini. 83 jilid. Kapan selesainya? Ya, kalaupun sudah dipelajari semua, ya, belum tentu selesai semuanya diamalkan. Kalaupun selesai semuanya diamalkan, belum tentu punya waktu untuk didakwahkan. Kalaupun sudah didakwahkan semuanya, yakin diterima sama Allah? Luar biasa ini. Makanya kabar baiknya, kita tuh masuk surga bukan karena amalan dan ilmu kita, karena rahmat Allah. Ya. Kita kalau ke manusia 1000 kali berbuat baik, ada satu aja yang bikin dia luka, bisa hilang 1000 kebaikannya. Tapi kalau ke Allah, 1000 maksiatnya kita, ada satu yang Allah ridho terima amalan tersebut, Allah punya hak mengampuni yang 1000. Ya. Baik tidak Allah? Baik. Insya Allah. Mau seperti apapun masa lalunya. Karena bismillah, makin takwa dengan ilmu segitu luas, kok berarti gimana? Setidaknya nggak usahlah jadi ulama berfatwa ke sana-sana di sana sini dulu. Ya, pengen jadi cerdas, salah satu ciri kecerdasan adalah dia tahu jalan-jalan untuk selamat. Ya. Karena aslinya di dalam bahasanya Al-Qur'an ya, kadang dosa itu tidak selalu disebut dzunub, tidak selalu disebut yang secara kata memang artinya dosa, tapi kadang suka disebutkan sebagai zolam tuh nafsi, zolim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena ternyata kalau bikin zolim, apakah yang rugi Allah? Bukan. Siapa yang rugi? Jadi aslinya kalau bikin dosa, kita lagi jahatin diri sendiri. Kalau kita nggak sayang sama diri sendiri, kadang mau nggak mau Allah aturkan orang yang disayangnya yang harus jadi korban. Yang korupsi bapaknya, yang anaknya kecanduan narkoba, yang korupsi bapaknya, yang anaknya jadi tengil, gebugin anak orang sampai koma, anak, ya, udah aja, ya, habis nggak sayang sama diri sendiri. Siapa tahu kalau melalui diujinya oleh orang yang disayangnya, anaknya, orang tuanya, atau siapapun, siapa tahu bisa sadar. Ya. Jadi bukan kitanya yang salah ya. Ma asobaka min sayyatin fa min nafsik, kalau ada keburukan pasti dari kita. Ma asobaka kalau ada kebaikan maka itu pasti dari Allah. Quran surat An-Nisa ayat 79. Koreksi saya kalau saya salah ya. Kalau ada hasanah fa min Allah, kalau ada sayyatin fa min nafsik, dari diri sendiri. Ya. Maka gimana tadi bicara tentang ilmu? Yuk, makin takwa, makin taat. Kata Allah begini, kalau rumus untuk belajar, insya Allah belajar itu sampai kapan? Sampai meninggal, ya, sampai akhir hayat. Ya, maka semuanya di sini, meskipun sudah punya cucu, tetap seorang penuntut ilmu ya, belajar. Nah, ilmu tadi segitu banyak itu dijabarkan, itu baru apa tuh? Belum semuanya tuh, belum sekian banyak macam kitab. Ya. Gimana caranya? Ternyata Allah menasehati di Al-Baqarah ayat 282. Ayat paling panjang itu satu Al-Quran, karena itu satu ayat satu halaman tentang hutang piutang. Kalau di Quran standar, mushaf standar sebelah kiri, ya. Tapi di ujung ayat bahasan tentang hutang piutang itu Allah berikan nasihat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang mengajari kamu. Jadi Bu, ternyata bicara cerdas, bicara berilmu, aslinya nggak tergantung IQ kita. IQ, kecerdasan, kecepatan menghafal, oh enggak.
Tapi tergantung sang maha pemilik ilmu mau tidak nitipin ilmunya kepada kita. Ngeragunya dengan ningkatin takwa. Kalau sudah mulai 5 waktu, bagus tambahin duha. Kalau sudah mulai duha, bagus mulai tahajud. Terus nggak pernah berhenti. Persamaan dari semua orang-orang sukses, terutama di dalam Islam, ya. Salah satu yang jadi persamaan di antara seluruhnya, mereka semua orang-orang yang maksain dalam ibadah. Terus nge-push dirinya, nggak pernah puas. Makanya sampai di satu titik Imam Ahmad bin Hambal, ya, beliau yang diriwayatkan hafal 1 juta hadis, berikut yang doif tentunya ya, berikut matan dan sanadnya, tidak tahu ibadahnya seperti apa. Di dalam kitab manakibnya yang ditulis oleh putranya Abdullah, diceritakan sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Dan kalau beliau sedang sakit hanya 150 rakaat. Kok apa harus seperti itu? Tidak, tentunya disesuaikan. Para sahabat juga kalau pengen jujur, pengennya tiap hari di masjid. Kalau bisa tiap hari nempel sama Nabi, enggak tuh. Ada yang disuruh ke medan perang, Khalid bin Walid. Ada yang disuruh menguasai pasar dan bisnis, Abdurrahman bin Auf. Ada yang pengen ikut perang disuruh pulang sama Nabi, suruh belajar, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Semuanya mulia? Iya. Bebas. Tapi kalau bicara yang pengen menguasai ilmu, silakan. Harus ada yang ditingkatin. Gimana ningkatinnya kok? Terserah masing-masing. Ya. Tapi yang penting maksimal. Maksimal. Guru kami bilang kayak gini ya. Butuh waktu berapa tahun untuk menjadi seorang ulama? Beliau nyebut seperti ini. 5 tahun paling cepat. Tapi 5 tahun itu perlu pertolongan Allah. Ketemu dengan guru yang cocok, metode yang tepat, urutan belajar yang baik, dan yang paling penting tadi, ningkatin amal soleh. Kok gimana kok? Saya benar-benar sibuk. Saya direktur dari 14 perusahaan misalkan ya. Saya komisaris, saya punya istri, anak pun banyak. Udah gitu jadi RW, sekaligus jadi Pak Lurah, sekaligus jadi pacar, semua aja dibolongnya. Misal ya. Tapi ada kan orang yang amanahnya segitu banyak, ya. Terus gimana kok cara ningkatin takwanya? Allah tahu seperti apa. Ya, misalkan ada waktu luang nggak? Benar-benar sehari itu saya punya waktu kosong benar-benar 30 menit. Gunain 30 menit itu benar-benar untuk Allah. Yang 30 menit itu untuk baca kitab mungkin atau gimana. Tapi nanti kalau itu benar-benar Allah tahu dia benar-benar totalitas untuk Allah. Ini 30 menit 30 yang benar-benar sisanya benar-benar ngurusin yang lain ya. Yang kalau nggak diurusin amanah kerjaan bakal terbengkalai, orang-orang malah jadi kelaparan ya. Benar-benar sisanya 30 menit, tapi 30 menitnya untuk Allah. Allah punya kuasa menjadikan ilmu yang didapat di 30 menit itu ngalahin orang yang sehari belajar 6 jam tapi leha-leha. Ya. Aku yakin itu pasti. Ya. Nah kan kadang kita punya waktu, ya ada waktu berapa jam dalam sehari. Kalau mau jujur bisa jadi ya berapa jamnya untuk sesuatu yang belum jadi manfaat, ya. Dan akhirnya ternyata menuntut ilmunya tidak. Tapi benar, ningkatin takwa kecerdasan. Kadang yang sering diserang oleh kaum orientalis ya, suka kadang mencari celah-celah kesalahan Nabi, seperti misalkan melalui celah dari pintu Ibunda Aisyah biasanya. Kenapa? Karena kan dinikahinya umur berapa? Menurut sebagian riwayat umur 9 tahun. Ya. Walaupun nanti ternyata baru tinggal barengnya nggak di umur segitu, ya. Maka bedanya tapi umur 9 tahunnya di zaman itu, apalagi beliau wanita yang cerdas dan berilmu, memang kata guru saya Ustaz Budi Asari, ilmu itu memberikan wibawa yang luar biasa, ya. Sehingga mungkin kelihatannya seperti umurnya tidak seharusnya, tapi auranya, wibawanya orang ngedengerinnya itu beda dibandingkan bahkan orang yang sudah botak, rambut sudah putih dan lain-lain. Ya. Karena ada cahaya ilmu di situ. Ya. Atau bahkan kadang bicaranya sedikit tapi bisa kena di hati orang. Silakan. Ya. Tapi semuanya punya bersama-sama tingkat ilmu. Ya. Karena kalau misalnya kayak orang-orang soleh terdahulu, Muhammad Al-Fatih kan jadi sultannya umur 22. Kan umur 15-nya udah jadi wali kota. Umur 3 SMP jadi wali kota. Ya. Kayak gitu Khalifahan di zaman, aduh izin saya lupa sebenarnya. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal, ya.
Beliau di situ sudah menjadi pemimpinnya di umur 20 tahunan. Ya. Dan memang salah satu persamaannya, mereka juga menikahnya cepat-cepat semua sih. Siapa yang masih jomblo di sini? Ya iyalah, waktu segede gini. Nunjuknya mending enak loh. Insyaallah. Ibu udah ada yang jomblo ya? Insyaallah. Tapi itu mah bahasan yang lain ya. Karena ini yang menghalangi manusia untuk bisa tambah takwa, tambah dekat sama Allah, tambah dekat sama ilmu untuk bisa menjadi cerdas. Ya, memang salah satunya adalah dosa. Dosanya anak muda, ya kan kadang mau nggak mau memang berurusannya dengan syahwat, tapi belum punya pasangan, padahal sudah waktunya menikah. Oh itu susah nanti untuk ilmu. Makanya ulama-ulama saleh terdahulu itu memang nikahnya cepat-cepat. Imam Syafi'i ibu punya anak laki-laki. Hari pertama putranya mimpi basah, tanda akhir balik, langsung suruh mandi wajib, dibawa ke tempat Imam Syafi'i mengajar, suruh pilih wanita mana yang kamu suka dinikahi hari itu juga. Ya. Bicara itu ya saya tahunya telat sih. Karena saya baru nikah umur 27 setelah menemukan bidadari saya. Masya Allah. Tapi gitu ya, jangan khawatir. Bismillah. Kita lanjut akhirnya makin takwa menjadi kebaikan. Lihat ya, salah satu ciri orang belajar ngaji sudah benar atau tidak. Salah satu ciri orang dia takwanya makin tinggi, bukti takwanya itu apa? Ketahuilah, salah satu bukti paling utamanya makin ingin jadi manfaat bagi orang lain. Ya. Ingat, Islam adalah agama yang rahmatan lil. Kita tuh dilarang soleh sendiri. Ya. Kata Nabi bahkan orang yang bertahan di tengah masyarakat menahan godaan masyarakat dibandingkan itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang tinggal di gunung soleh sendirian. Ya. Karena izin penghafal Quran banyak, tapi ketika Syekh Ali Jabir wafat itu sedihnya luar biasa. Karena orang hafal Quran tapi tidak bisa menyampaikan, iya dia soleh untuk dirinya sendiri. Tapi coba Syekh Ali Magu hafal Quran iya, menyampaikannya kena ke hati. Berapa banyak orang yang dapat kebaikan dari nasihat beliau? Karena hilangan banget, Masya Allah. Makanya kenapa dalam rukun Islam syahadat, sholat, ketiga puasa dulu, zakat dulu. Zakat dulu ya. Kenapa? Selain karena zakat diulang 30 kali di dalam Al-Quran, dan sebanyak 30 itu 26 kalinya barengan dengan sholat disebutnya. Aqimus sholat wa yu'tuz zakat ya. Dan kalau puasa, orang serajin-rajinnya puasa yang dapat kebaikan siapa? Yang puasanya. Coba kalau zakat terbayarkan se-Indonesia, siapa yang dapat manfaat? Orang segitu banyak. Menetaskan kemiskinan aku. Karena pernah terjadi di zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika beliau mimpinnya sebentar, cuma 29 bulan. Berapa lama? 29 bulan. Berarti kan 2 tahun 5 bulan. Ya. Tapi pernah di zaman beliau itu terkumpul dana zakat, dicari siapa yang layak menerima zakat. Ada 8 asnaf kan di surat At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, mu'alaf, amirin dan selanjutnya P8 ya. Nah, tapi dicari 8 asnaf itu tidak ada. Terus gimana wahai Amirul Mukminin? Cari orang yang mau berangkat haji nggak punya ongkos, kami yang ongkosin. Tidak ketemu, tidak ada, semuanya punya ongkos. Terus alihkan ke siapa Amirul Mukminin? Cari orang yang pengen nikah, nggak ada mahar, kita yang biayain. Biasa. Tidak ada, semuanya punya biaya. Masya Allah. Apa perintah terakhirnya waktu itu? Belikan uang zakat itu kepada beras-beras, lalu sebarkan di seluruh pegunungan, taburkan. Untuk apa wahai Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri Muslim ini jangankan manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Begitu Islam udah dijalanin sempurna tuh. Ya. Segitu baru zakat. Nanti kita bicara ekonomi umat. Yang paling luar biasa nanti justru bukan zakat. Zakat itu cuma kecil porsinya, 2,5% kan? Itu pun bagi yang sudah mencapai nisab. Ya.
Nanti kita akan bicara yang namanya wakaf produktif. Ya, di zaman-zaman seperti Andalus waktu lagi Islamnya lagi berjaya, negara punya utang, negara butuh duit, pinjamnya kemana? Universitas, ke kampus. Padahal kampusnya orang kuliah gratis, coba bisa gitu. Berkah tuh kayak gitu, berkah jadi. Atau dulu namanya bukan rumah sakit, tapi namanya Bimaristan. Apa? Bimaristan. Apa tuh Bimaristan? Rumah sakit kalau zaman sekarang. Cuman bedanya, selain berobatnya gratis, setelah orangnya sembuh, diberikan pakaian baru dan digantikan sejumlah uang, dihitung berapa hari dia nggak bisa bekerja, digantikan. Kamu sehari dapat duit berapa? Kamu berapa hari bolosnya? Digantikan sejumlah uang dia itu. Itu terjadi demi Allah, bukan omong kosong. Ketika Islam berjaya, tapi semua tadi, ini bakal yang dikatin takwa, cerdas, nanti berkah datang semuanya. Ya. Oh, makin ternganga kagum kalau bicara tentang sejarah Islam itu luar biasa. Ya, ya Masya Allah. Kita ambil pelajaran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selain Bismillah ya, semua pengen cerdas, semua pengen jadi manfaat bagi orang lain ya. Tadi buktinya iman soalnya. Karena nanti makin tinggi iman, makin tambah dekat sama Allah. Meskipun awalnya nyari Allah karena bete, karena galau, ada yang karena diputusin pacar, ada yang diselingkuhi, ada yang keliling pinjol, ada yang main judi kalah, berungkat ya. Tapi ketika akhirnya mulai dekat sama Allah, yang tadinya nyari tenang lama-lama beda. Pertanyaan hidupnya bahkan berubah dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang aku bahagia. Orang soleh kan gitu, mikirin orang aja terus. Nabi lebih mikirin orang atau mikirin dirinya sendiri? Jadi orang, meskipun orangnya nggak mikirin beliau, bukti soleh itu kayak gitu. Nggak boleh soleh sendiri itu. Ya. Masya Allah. Dan pelajaran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ingat suatu ketika beliau, kita mikirin kan, berarti kalau pengen jadi manfaat bagi orang mulai berdakwah apa bekalnya? Ilmu jelas, tapi perhatikan kisah ini. Sering cerita tentang ini. Umar pernah kala beliau jadi pemimpin tertinggi, ibarat presiden di saat ini, Amirul Mukminin, minta seorang calon gubernur datang untuk diangkat jadi gubernur. Datang ke rumahnya. Nyampe rumahnya Sayyidina Umar tokoh tuh kalau udah umur segini sok tua ya. Jadi ngelihat ekspresi tersebut dimarahin sama Umar. Kamu kenapa mukanya kayak begitu? Kamu di rumah nggak punya anak cucu apa? Punya, wahai Amirul Mukminin. Mohon maaf. Dijawab kembali. Apa kamu di rumah nggak pernah main seperti tadi dengan anak dan cucumu? Tidak pernah, walau sekalipun. Apa kata Umar? Pulang kamu sana. Tidak jadi diangkat menjadi gubernur. Apa kekurangan saya? Dijawab, kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Kecinta, ya, Insya Allah. Oh, ilmu gimana? Penting, biar ngomong nggak ngalor gitu, betul. Tapi ilmu doang tanpa ada cinta kasih sayang. Oh, kejadian tuh di Surabaya. Lagi bapak-bapak di lampu merah, tunggu lampu merah sambil nahan panas. Di belakang ada yang telat ngerem, kesenggol spakbornya. Bukan si bapaknya, enggak ketabrak, spakbornya doang. Dia balik belakang, nengok yang menabrak. Sabar dong, innallaha ma'as-sabirin tahu. Ayatnya betul tidak? Al-Baqarah 153. Ya. Tapi bicara pakai ilmu, tidak ada kasih, tidak ada sayang sama sekali, berantem dulu di situ. Ya, boro-boro ya. Atau momen gini deh, kita mungkin pernah ngerasain, aduh saya punya dosa, pengen tobat, pengen ada yang bimbing, pengen ada yang nasihati. Ke masjid tiba-tiba orang keluar dari masjid mendatangi kita. Hai ahli neraka, selamat dibakar ya. Enak gak bener-bener? Kira-kira bikin kita pengen berubah jadi baik atau pengen nonjok?
pakai hati ya. Jangankan gitulah, ada cerita tentang seorang barista tukang bikin kopi di coffee shop, toko kopi ya, kedai kopi. Dia cerita, oh dulu saya pernah di perusahaan ini, gajinya segini, jabatannya ini. Tanya dong, terus kenapa sekarang kerja di toko kopi? Kan pasti gajinya lebih kecil. Dia jawab, karena bosnya. Kenapa emang bosnya? Bos saya itu kalau datang, bro gimana bro? Katanya kemarin anak gue sakit ya, ini gue bawain madu nih. Kemarin anak gue sakit juga minum ini, lu minumin aja. Udah kalau emang perlu nemenin anak gue pulang aja, gak apa-apa lah, masalah target mah rezeki udah ada yang ngatur. Salam juga ya buat bokap lu ya, kemarin ketemu di masjid, doain dah mudah-mudahan beliau sehat selalu. Bager sih itu teh, enak tidak ngedengarnya? Emang bos yang sebelumnya seperti apa? Datang, target gimana target? Kok cuma dapat segini, lu tuh kerja gak sih? Gue bisa pecat lu kapan aja ya? Banyak yang mau kerja sama gue ya. Tidak diperlakukan seperti manusia, meskipun gajinya besar. Menderita tidak? Segitu bukan ranah dakwah. Ya. Apalagi kalau misalnya dakwah punten ya, ada orang bersalah, merasa dirinya pengen jadi baik, yang dia tahu tempat baik, tempat orang baik di masjid. Begitunya nyampe masjid, dilihatin dari atas ke bawah dengan pandangan jijik sama yang di masjid. Coba misalkan seperti itu ya, dia ngerasa nggak jadi, ngerasa nggak layak ke situ, dia pergi ke tempat hiburan malam sambil minum khamr, tumpah, udah minta maaf, pelayan perempuannya malah pelayannya malah, nggak apa-apa, kami ganti yang baru, yang penting kamu nyaman di sini, yang penting kamu betah. Kenapa malah jadi lebih ramah tempat hiburan malam? Nggak bisa kayak gitu ya. Padahal yang katanya belajar ilmu tauhid, ilmu kebaikan, ilmu akhlak siapa? Ya, saya lihat kayak cinta, kayak kasih sayang. Sisanya karena memang hati hanya bisa disentuh pakai hati. Tenang, bicara halal haram bagus, ada ilmunya fikih. Tapi kadang pun ya, koruptor kira-kira tahu nggak korupsi itu dosa? Pencuri tahu nggak kira-kira kalau mencuri itu tidak boleh? Ya. Tapi tetap nggak mereka ngelakuin? Makanya kadang cara kita dakwah tuh, kalau ditanyanya hukum silahkan jawab. Tapi kadang kita kan jadikan hukum itu segalanya. Kamu itu tuh secara fikih dosa, kamu tuh ahli neraka, tahu nggak? Gak enak. Nah, hati hanya bisa disentuh dengan hati, pakai hati aja ya. Pakai cinta, pakai kasih sayang, ningkatin takwa, nanti Allah yang ngatur hidup kita jadi manfaat. Sepakat? Sepakat. Tegang tidak ini? Bu, khusyuk ini enggak dimarahin ibu. Dipuas-puasin, anggap aja yang sadar ya. Saya belum survei di sini sebelum kita yunda ya. Saya senang kalau nanya ini ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Karena udah jadi, udah bisa ngomong lagi. Aduh, kalau saya tidak terima, dipakai solasi ban. Dan yang paling penting makin banyak amalnya. Ya, tidak terima, makan makin banyak, setiap kali foto tahan nafas, capek. Berhasil terlihat langsing, wajah jadi membiru, kekurangan oksigen, kurang nyalon. Saya memang paling kasihannya sama yang moto kameramen. Mas, tolong jangan gendut ya mas. Tolong jelaskan gimana. Kan yang makan banyak ibu, kenapa saya dimarahin? Bu, saya boleh survei lagi bu. Jawab jujur ya. Ibu tuh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali? Ini parah ini. Jenong. Ya, misalkan ibu foto ya 10 orang, yang 9 senyumnya sudah sempurna, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Ya udah kita ulang ya. 10 orang yang sama, yang moto sama, sudutnya sama, kameranya juga sama.
Ya, yang 9 akhirnya gantian, sekarang yang 9 merem. Tapi ibu cantik sendiri, itu kan yang diupdate. Jadi yang di Zoom itu pertama kali lihat foto muka masing-masing. Anggaplah Seringnya itu yang diupload dari 10 foto yang ibunya bagus semua, pokoknya merem. iya. Dan terjadi lagi gitu ya. Terjadi lagi. Tuh, kan ibu udah pergi seharian nih, jalan-jalan, foto-foto dong. Nyampe rumah dicek nggak di galeri ini? Kan ternyata ada 274 tuh foto. Misalnya, itu 200 foto lebih diposting semua nggak Bu? Ya dong, seleksi dong. Yang mana yang dihapus, yang ibunya jelek atau ibunya cantik? Meskipun di foto yang jelek itu yang lain pada cantik tetap dihapuskan. Saya paham kenapa mereka pada berantem. Ustaznya merem tetap di share ya. Kalau Saya ingat, saya tahu ibu ini foto tuh 5 kali, 4 kali. Bisa-bisanya yang diupdate di story yang sayanya merem. Pasti di foto yang lain si ibu yang merem. Kan gak enak tuh dia. Foto Denny saya lagi gini. Saya juga bisa bedain mana sipit mana merem. Insya Allah. Tapi dari mereka lah terlahir anak yang solih-solihah ya. Sepengen-pengennya lelaki melahirkan bisa tidak? Nggak bisa. Lahirnya kan gak ada laki-laki. Laki-laki orang bilang makhluk yang kuat, tapi saya tahu ibu-ibu lebih kuat semuanya ya. Karena laki-laki itu kalau paling sakit cuma paling patah tulang doang. Kalau wanita kan harus ketemu sama yang namanya melahirkan. Kata orang medis waktu itu melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit dari patah tulang. Tapi ada di sini yang udah melahirin lebih dari 1 kali? Angkat tangan. Semua. Padahal ada nggak di antara mereka itu yang dulu pas pertama kali lahiran terus berkata, ih amit-amit saya emang nggak mau lagi dah. Ada yang ngomong gitu dulu? Ya, tapi ternyata sekarang udah berapa kali? Insya Allah. Tapi amal soleh itu syahid loh. Wafat ketika itu syahid loh. Meskipun kita nggak ngerti juga, dok nanti matiin saya pas lagi amal. Enggak ya, jangan gitu. Luar biasa. Laki-laki suruh melahirin nggak akan kuat. Ya, wanita jauh lebih kuat. Makanya setelah saya perhatikan, pantesan semua pemeran utama film azab tuh wanita semua. Bu, saya kasih PR ya, ada pertanyaan menggelitik. Bu, kan di Jepang itu mohon maaf terkenal dengan film pornonya. Karena katanya di sana itu orang pada nggak mau nikah. Jadi dibikin seolah-olah. Kalau di Korea banyak bikin film drama romantis. Karena di sana tingkat perceraian itu tinggi. Jadi dibikin nikah tuh indah. Pertanyaannya di Indonesia, Bu, kenapa banyaknya film azab ya Bu ya? Nanti tolong kirim jawabannya di bawah ini ya. PO Box. Insya Allah. Ya. Bismillah ya. Kalau laki-lakinya suami yang sudah solih, masih ada peluang anaknya tidak solih. Contoh Nabi Nuh alaihissalam anaknya tidak solih ya. Ada yang tidak ikut naik ke kapal. Tapi kalau ibunda yang sudah solihah, insya Allah. Istrinya Imron, surat Ali Imron. Hana, putrinya soleha. Maryamnya soleha, anaknya soleh. Nabi Isa alaihissalam. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha soleha, putrinya Fatimah soleha. Fatimahnya soleha, anak-anaknya soleh. Hasan plus ya. Jadi kalau dibilang, pengajian mas sekarang banyak ibu-ibu, bismillah ibu-ibu kita soleha semua, generasi jadi hebat gitu.